Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya di channel kami yang membahas tentang persiapan SKB guru pada tahun 2020. Dalam video kali ini kita akan mencoba berlatih soal SKB guru sosiologi bagian yang kedua tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Untuk bagian pertama lalu kita sudah membahas tentang fungsi sosiologi. Begitu ya, kita mulai ya teman-teman. Nah, soal yang pertama itu terkait dengan konsep identitas individu, kelompok, masyarakat, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Soalnya adalah suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan kesediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya disebut A. Tindakan tradisional, B. Tindakan rasional instrumental, C. Tindakan afektif, D. Tindakan rasional berorientasi nilai, atau E. Tindakan karena kebiasaan. Nah, jawabannya adalah tindakan rasional instrumental. Pembahasannya, tindakan tradisional itu adalah tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Contohnya tradisi ngaben di Bali dalam upacara pemakaman itu ya. Kemudian tindakan afektif itu adalah tindakan yang terjadi karena dorongan perasaan. Contohnya siswa yang menangis karena terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga, tindakan rasional berorientasi nilai itu adalah tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat. Contohnya ada seorang anak yang melakukan ibadah. Kemudian yang keempat, tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang didasari pada akal sehingga mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan. Contohnya, seorang siswa belajar karena besok ada ulangan. Jadi, tindakan sosial itu ada 4 ya teman-teman. Tradisional, afektif, rasional berorientasi nilai, dan rasional instrumental. Berlanjut pada soal nomor 2 tentang hakikat interaksi sosial. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Abdi dan Dita bercakap-cakap ketika berangkat sekolah. 2. Diana berbelanja perlengkapan dapur di pasar. 3. Bu Titi melayani para tamunya yang akan menjahitkan baju. 4. Dinda tidak mendengar sapaan teman-temannya. Kemudian 5. Pak Budi dan istrinya berdebat mengenai lokasi rumah barunya. Interaksi sosial ditunjukkan oleh angka. Nah, mudah ya ini ya. Ditunjukkan oleh angka 1, 3, dan 5. Abdi dan Dita bercakap-cakap ketika berangkat sekolah. Kemudian yang ketiga, Bu Titi melayani para tamunya yang akan menjahitkan baju. Kemudian 5, Pak Budi dan istrinya berdebat mengenai lokasi rumah barunya. Jadi 2 dan 4 itu tidak termasuk pada interaksi sosial. Pembahasannya, interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial yang terjadi. Yang pertama antara individu dengan individu lain. Contohnya tadi Abdi dan Dita bercakap-cakap ketika berangkat sekolah. Kemudian 2, antara individu dengan kelompok. Contohnya Bu Titi melayani para tamunya yang akan menjahitkan baju. Kemudian 3, antara kelompok satu dengan kelompok lain. Contohnya supporter sepak bola ketika bertemu di stadion. Berlanjut ke soal nomor 3 tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Dista mengikuti lomba cerpen yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan penerbitan. Ia mengirim cerpen melalui email. Ketika pengumuman, Dista menerima email balasan dari pihak perusahaan penerbitan bahwa cerpennya menjadi juara 2 dan akan diterbitkan. Berdasarkan tingkat hubungannya, interaksi sosial antara Dista dan pihak perusahaan penerbitan terjadi melalui A. Kontak primer, B. Kontak tidak langsung, C. Kontak sosial antar individu, D. Kontak sosial individu dengan kelompok, atau E. Kontak sekunder.
Ya, jawabannya adalah kontak sekunder. Pembahasannya, kontak sosial sekunder itu terjadi ketika dua belah pihak atau lebih berhubungan secara tidak langsung. Dalam soal tadi, kontak sekunder itu terjadi melalui perantara seperti email. Sedangkan kontak primer terjadi apabila kedua belah pihak berhubungan secara langsung, misalnya dengan bersalaman atau berpelukan. Berlanjut ke soal nomor 4, tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Simpati merupakan proses ketertarikan seseorang terhadap perilaku, sikap, dan karakter orang lain. Bentuk ketertarikan tersebut menyebabkan simpati memiliki hubungan erat dengan proses interaksi sosial. Hubungan antara simpati dan proses interaksi sosial adalah A. Interaksi sosial selalu diawali dengan simpati antar pelaku. B. Interaksi sosial hanya dapat terbentuk apabila komunikan bersikap simpati. C. Simpati merupakan salah satu syarat seseorang melakukan interaksi sosial. D. Interaksi sosial hanya dapat terbentuk apabila komunikator bersikap simpati. Atau E. Simpati mampu mendorong seseorang melakukan kontak sosial. Jawabannya adalah E. Kenapa bisa E? Pembahasannya adalah simpati itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Seseorang yang bersimpati terhadap orang lain dapat mendorong dirinya melakukan kontak sosial dan komunikasi dengan orang lain. Pilihan jawaban A, B, C itu tidak tepat karena interaksi sosial dapat diawali dari berbagai sikap seperti imitasi, sugesti, motivasi, dan empati. Pilihan D tidak tepat juga karena interaksi itu memiliki syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. Soal yang kelima tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial juga ya. Soalnya, seorang sales promotion girl menyampaikan demo produk kosmetik dengan gaya dan penampilan sangat menarik, sehingga ibu-ibu membeli produk kosmetik tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku pada contoh tersebut adalah A. Imitasi, B. Empati, C. Simpati, D. Sugesti, atau E. Identifikasi. Jawabannya adalah sugesti. Pembahasannya, sugesti merupakan sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Demo yang dilakukan oleh SPG telah menyugesti ibu-ibu membeli produk kosmetik. Kata kunci untuk menjawab pertanyaan pada soal adalah gaya dan penampilan SPG. Dalam demo sangat menarik, sehingga ibu-ibu membeli kosmetik tanpa berpikir panjang. Itulah yang dinamakan dengan sugesti. Soal selanjutnya tentang pendekatan interaksi. Soal nomor 6 ya. Banyak masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh karena rendahnya kesejahteraan. Pemukiman kumuh di berbagai sudut ibu kota dipandang sebagai sumber kriminalitas dan tindak kejahatan lainnya. Pandangan ini sesuai dengan teori. Sudah ada jawabannya. Ya, A. Konflik, kemudian B. Interaksionisme simbolik, C. Fungsional, D. Disorganisasi sosial, dan E. Struktural. Jawabannya interaksionisme simbolik. Pembahasannya, teori interaksionisme simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia itu membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksionisme simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Seperti soal tadi, pemukiman kumuh identik dengan tindak kejahatan dan kriminalitas berdasarkan proses komunikasi yang terjadi, padahal tidak semuanya lingkungan kumuh itu membentuk tindak kriminalitas maupun kejahatan. Soal nomor 7, tentang proses interaksi sosial. Berikut adalah beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi, kecuali A. Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain. B. Interaksi sosial tidak mengalami halangan-halangan atau pembatasan-pembatasan. C. Interaksi sosial bersifat langsung dan primer.
D. Interaksi sosial memiliki alat yang canggih. Atau E. Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. Jawabannya adalah D. Interaksi sosial memiliki alat yang canggih. Ingat ya, pertanyaannya adalah kecuali. Jadi kecuali D. Pembahasannya, ada beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi atau interaksi yang asimilatif. Yang pertama, interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain. Dalam interaksi tersebut, pihak lain juga melakukan tindakan yang sama. Contoh interaksi sosial yang bersifat suatu pendekatan yaitu seorang siswa yang jujur, pandai, dan baik tidak akan mungkin dapat bergaul bersama rekannya yang licik dan nakal di sekolah, walaupun siswa yang jujur, pandai, dan baik tadi berusaha untuk bersikap toleran terhadap rekannya itu. Namun tetap tidak akan membentuk sebuah persahabatan karena pihak lain itu bersikap sebagai musuh. Kemudian B, interaksi sosial tidak mengalami halangan-halangan atau pembatasan-pembatasan. Halangan atau pembatasan itu seperti halangan untuk melakukan perkawinan campuran. Selain itu, halangan atau pembahasan untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Kemudian C, interaksi sosial bersifat langsung dan primer. Interaksi sosial bersifat langsung dan primer, misalnya upaya untuk membentuk sebuah organisasi multilateral atau bilateral akan terhalang oleh adanya kesukaran melakukan interaksi langsung dan primer antar negara yang bersangkutan. Kemudian yang D, frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap artinya stimulan dan tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak yang mengadakan asimilasi harus sering dilakukan dan suatu keseimbangan tertentu harus dicapai dan dikembangkan. Misalnya perlunya pertemuan rutin antar anggota kelompok atau organisasi demi tercapainya suatu asimilasi, khususnya antara anggota baru dan anggota lama. Begitu ya pembahasannya ya. Kemudian soal yang ke-8, hubungan interaksi sosial dengan keteraturan sosial. Sebelum dibentuk peraturan sekolah oleh OSIS dan komite sekolah, penggunaan ruang multimedia sangat tidak teratur. Akan tetapi, kini ketua OSIS berhasil mengajak teman-temannya mematuhi peraturan sekolah tentang penggunaan ruang multimedia secara bijak. Unsur pembentuk keteraturan berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Pola perilaku, B. Keteraturan sosial, C. Tertib sosial, D. Keajekan, atau E. Order sosial. Jawabannya adalah tertib sosial. Pembahasannya, tertib sosial merupakan keselarasan tindakan masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tertib sosial ditunjukkan dengan keberhasilan ketua OSIS mengajak teman-temannya mematuhi aturan sekolah tentang penggunaan ruangan multimedia secara bijak. Kepatuhan tersebut menunjukkan keselarasan tindakan peserta didik dengan nilai dan norma berupa peraturan sekolah. Jadi jawabannya adalah tertib sosial. Soal nomor 9, tentang bentuk interaksi sosial. Proses-proses interaksi sosial disosiatif sering disebut sebagai A. Oppositional proses, kemudian proportional proses, propositional proses, yang D. Professional proses, atau E. Provincial proses. Jawabannya adalah oppositional proses. Karena proses-proses interaksi sosial disosiatif itu cenderung menciptakan perpecahan dan meregangkan solidaritas di antara anggota kelompok. Maka interaksi sosial disosiatif itu disebut sebagai oppositional proses. Begitu ya. Berlanjut pada soal nomor 10 tentang bentuk interaksi sosial. Aspirasi para pekerja yang berbeda-beda hendaknya ditanggapi melalui diskusi agar tidak merugikan salah satu pihak. Dewan Direksi Perusahaan sepakat membentuk forum komunikasi dengan para pekerja untuk menanggapi aspirasi dan keinginan para pekerja tersebut.
Proses sosialisasi asosiatif tersebut berbentuk A. Kerjasama, B. Kompromi, C. Akulturasi, D. Konsiliasi, atau E. Koalisi. Jawabannya adalah kompromi. Nah, pembahasannya, kompromi merupakan bentuk akomodasi atau cara penyelesaian masalah. Kompromi adalah perundingan secara damai antara kedua belah pihak yang bertentangan untuk saling mengurangi tuntutan. Jadi kata kunci dalam kompromi adalah saling mengurangi tuntutan. Kompromi dilakukan dengan cara membentuk forum komunikasi antara dewan direksi dan para pekerja. Soal tadi ya, melalui kompromi, kedua belah pihak yang berselisih duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Soal nomor 11, tentang pengertian lembaga sosial. Pola-pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur adalah pengertian lembaga sosial menurut ahli siapa? Menurut Rocek dan Warren. Nah, jadi pengertian lembaga sosial yang menjelaskan bahwa lembaga sosial itu merupakan pola-pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur adalah pengertian lembaga sosial menurut Rocek dan Warren. Berlanjut pada soal nomor 12 tentang ciri-ciri lembaga sosial. Lembaga sosial berada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut ini yang bukan ciri-ciri lembaga sosial adalah A. Mempunyai tujuan dan tingkat kekebalan tertentu. B. Memiliki lambang-lambang tertentu. C. Menciptakan rasa patriotisme. D. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Atau E. Memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. Jawabannya mudah ya. Nah, C. Lembaga sosial itu tidak memiliki ciri-ciri untuk menciptakan rasa patriotisme. Jadi, ini adalah ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, mempunyai tujuan dan tingkat kekebalan tertentu. Kemudian yang kedua, memiliki lambang-lambang tertentu. Kemudian yang ketiga, mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. Soal nomor 13 tentang fungsi lembaga sosial. Fungsi laten lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi lembaga pendidikan secara tersembunyi yaitu A. Menciptakan atau melahirkan kedewasaan peserta didik. B. Memperkaya cakrawala berpikir siswa. C. Membentuk kepribadian yang tangguh sehingga dalam menempuh kehidupan tidak mudah putus asa. D. Menambah wawasan serta pandangan seseorang sehingga dalam berinteraksi makin baik. Atau E. Menjadi transmisi pewarisan kebudayaan. Jawabannya apa fungsi laten lembaga pendidikan? A. Menciptakan atau melahirkan kedewasaan peserta didik. Pembahasannya, fungsi laten lembaga pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan sekolah karena orang tua dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Kemudian fungsi laten yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial karena pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestis, privilege, dan status yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi laten lembaga pendidikan adalah memperpanjang masa remaja karena pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Berlanjut pada soal nomor 14 tentang bentuk lembaga sosial. Dulu saya banyak ya menjumpai soal tentang lembaga sosial. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Menjaga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 3. Memiliki kitab undang-undang sebagai acuan.
4. Timbangan sebagai lambang keadilan masyarakat. Yang termasuk ciri-ciri dari lembaga hukum itu apa? A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, atau E3 dan 4. Jawabannya adalah E3 dan 4. Pembahasannya, dari soal tadi, lembaga hukum itu memiliki timbangan sebagai lambang keadilan masyarakat. Jadi, sesuai dengan ciri-ciri lembaga sosial yaitu memiliki lambang-lambang tertentu dan juga memiliki kitab undang-undang sebagai acuan. Jadi, lembaga hukum mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Begitu ya, jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Soal nomor 15 tentang tipe lembaga sosial. Perhatikan lembaga-lembaga berikut. 1. Hak milik, 2. Perkawinan, 3. Utang piutang, 4. Upacara adat. Yang termasuk crisis institution adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 4, atau E3 dan 4. Jawabannya adalah 2 dan 4, perkawinan dan upacara adat. Nah, pembahasannya, crisis institution itu adalah lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Misalnya tata cara perkawinan, norma-norma kesopanan, dan berbagai upacara adat yang sering dilakukan oleh masyarakat adat. Berlanjut pada soal terakhir tentang tipe lembaga sosial. Peristiwa sosial berikut yang menunjukkan unsanctioned institution adalah A. Rini melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi ternama, B. Andi berekreasi ke puncak bersama keluarganya, kemudian C. Ita adalah pengusaha kuliner di kotanya, D. Ridho terlibat dalam sindikat kejahatan penyelundupan narkoba yang baru-baru ini ditangkap oleh kepolisian, atau E. Nita giat mempromosikan budaya Indonesia ke mancanegara. Unsanctioned institution itu adalah lembaga yang ditolak. Jadi jawabannya adalah D. Ya, pembahasannya, unsanctioned institution adalah institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contohnya sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Jadi Ridho yang terlibat kasus perjudian yang melibatkan anggota dalam kelompoknya itu adalah apa? Termasuk dalam unsanctioned institution. Begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah latihan soal untuk guru sosiologi di bagian yang kedua. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal di materi yang ketiga, yaitu terkait ragam gejala sosial. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.